Kalau gua dari kelas 10 ya sampai kelas 12 tuh alhamdulillah ranking 1 terus, satu Oh, angkatan yang ranking 1 terus. ya yang putra ya. Hmm. Kalau di putra. Terus ya kalau di tiap kelas itu gua ngusahain nggak tidur jadi selalu merhatiin gurunya. Kalau gue Oh, tuh kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu juga jarang banget tidur. Nah, ini kebetulan teman-teman saya juga sekelas mungkin tahu oh, juga. dua orang nih sekelas. Iya, Oh, ini satu kebetulan. kelas. Kita sekelas semua. Oh, Sekelas. oh, kebetulan Ya. banget ya nih Tim sekelas. IPA 3 nih. IPA 3 ya. Aduh, Mm-mm. kebetulan banget sekelas ya. Jadi abang nih usahain kalau setiap belajar tuh nggak tidur gitu. Iya, Benar. nggak pernah tidur. Heeh. Bener nggak bang nih nggak pernah tidur waktu belajar? Insya Pasti Allah. pernah sih. Sekali dua kali Iya, doang. sekali 2 kali pernah. Oh, Ya, sekali pasti lah dua itu. kali lah ya. Diusahakan jangan gitu. Nah, Tapi jarang banget gitu. Ya, emang berat sih, pasti berat kan. Apalagi kalau misalkan ada guru yang kurang asik atau gimana, tapi ya mau nggak mau kan harus perhatiin ya. ya. Biar ilmunya juga masuk, berkahnya juga masuk gitu. Cek. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi di acara tercinta kita, acara Wanarja Bersuara. Dalam mempersiapkan kuliah, tentunya memiliki cerita yang panjang. Seperti ketika memilih jalur tes, ada 3, SNBT, SNBT, maupun jalur mandiri. Dan juga ketika tes, mungkin banyak tekanan sekali ya ketika tes, mungkin ketika menemui soal baru, entah itu mudah, sedang, agak sulit, dan mungkin sulit banget. Dan juga ketika masuk kuliah, yaitu menjadi mahasiswa baru ataupun maba. Semua itu kita akan tanya di sini, di dalam video ini bersama narasumber kita, 3 narasumber kita, alumni SMIT Ashifa Boarding School Wanarja. Yeah. Jadi, yang ada di sini ya, ini tuh adalah alumni dari SMIT Ashifa Wanarja angkatan Mufiero ya, betul Iya, ya? betul. Angkatan Mufiero yang baru lulus tahun 2024 ya? Iya, Ya, betul. baru lulus tahun 2024. Jadi ini fresh graduate ya istilahnya. Jadi di sini kita akan tanya-tanya seputar pengalaman mereka seperti mempersiapkan untuk masuk kuliah, entah itu PTN, untuk SNBT, SNBP ataupun mungkin itu mandiri ya. Oke, jadi sini kita ada 3 bintang tamu. Mungkin bisa perkenalan dari ini yang pakai Almet UI, Waduh. Almet Universitas Indonesia. Silakan Bang, saya diperkenalkan dirinya. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi perkenalkan nama gue Faza Nuriski, biasa dipanggilnya itu Faza. Alhamdulillah untuk tahun kemarin itu lolos di Universitas Indonesia jurusan Teknik Industri. Lewat Industri. jalurnya itu jalur SIMAK UI. Oh, jalur SIMAK UI. Iya, betul. Kalau yang sebelah ini kayaknya dari ini apa Almet ITB. Ini Institut Teknologi Bandung nih. Bisa diperkenalkan Bang dirinya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, semuanya nama gue Davin Aditya Basi. Jadi alhamdulillah tahun lalu itu gue keterima di ITB di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan jalur SNBT. Oh, jalur SNBT. Kalau yang sebelah nih ini nampak-nampaknya kelihatannya ini nih Almet UB nih, Almet UB. Iya, benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama gua Muhammad Atta Sakif, bisa dipanggil Atta ya. Alhamdulillah tahun kemarin berhasil lolos di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Informatika dari jalur SNBP. Oh, jalur SNBP, Teknik Iya. Informatika. Benar. Oh, beragam jadi sini ada yang SIMAK UI, ada yang SNBT ITB dan juga ada yang SNBP Universitas Brawijaya gitu kan. Iya. Nah, pastinya nih Bang, tadi yang udah gue bahas di awal untuk mempersiapkan masuk kuliah itu panjang gitu caranya tuh. Ada yang lu mempersiapkan mungkin pelajaran-pelajaran yang harus lu hafalin buat tes ini yang SBT atau mungkin yang mandiri juga nih buat ngapalin soal SIMAK UI itu kan baca-baca pasti di internet nih bocoran soal SIMAK UI itu segala macam. Ada nggak mungkin nih abang nih yang SNBP itu kan susah tuh Bang ya membuat nilai raport itu konsisten dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 itu kan mungkin susah ya gitu ya. Coba dari Bang Faza nih, gimana sih Bang persiapan gitu kan, apalagi ini kan SIMAK UI nih. Ya, betul. Asal kalian tahu ya nih, UI itu tuh universitas nomor 1 di Indonesia itu kan. Ya, Jadi pasti alhamdulillah. soal-soalnya tuh beda banget gitu. Entah itu dari berapa soal susah banget pasti sih. Coba Bang ceritain gimana sih Bang waktu Abang mau mempersiapkan diri buat masuk UI ini. Oke, ya. Jadi sebelumnya gue itu kan udah daftar ya dari SNBP, SNBT dan itu ya qadarullah
Allah tuh belum mengizinkan Oh, untuk bisa SNBP lulus. daftar Iya, SNBP itu di SNBP mana Bang di milihnya UI Bang? juga sama. UI, UI juga. jurusan apa? Sama teknik industri. Oh, Teknik sama industri. Habis itu SNBT juga sama teknik industri. teknik Cuman industri. ya emang qadarullah belum dikasih sama Allah kan. Jadi Hmm. ya udah akhirnya lanjutlah ke yang last chance-nya gitu, yaitu Oh, SIMAK UI. Waktu itu tuh kurang lebih persiapan tuh sekitaran 1 bulan ya. Perkiraan tuh 1 bulan 1 kurang bulan. lebih. Nah, sebenarnya kalau dari persiapannya sendiri tuh sebenarnya kalau gue tuh nggak terlalu, bukan apa ya, maksudnya yang kayak ikut-ikut bimbel segala macam, tapi kayak gue tuh bener-bener hanya memanfaatkan apa yang ada gitu. Jadi kayak soal-soal dari bimbel, misalnya dari bimbel ILC yang emang udah ikut dari lama, bimbelnya Ashifa. Habis itu juga soal-soal dari SIMAK tahun lalu, habis itu juga materi-materi dari YouTube, sama untuk latihan soalnya tuh cuma dari website gratisan aja gitu. Yang Oh, emang itu tuh banyak banget soal-soal gratisan gitu kan. Jadi ya udah cuma dari situ aja, dan alhamdulillahnya juga kan karena emang tahun ini UI itu merubah sistem SIMAK-nya menjadi 50% skor UTBK, sama 50% lagi tuh hasil dari SIMAK UI-nya itu sendiri. Makanya kenapa kalau gue sendiri alhamdulillah itu bisa mudah lah untuk lolosnya gitu. Tapi kok bisa sih Bang, lu tuh kan cuman belajar modal soal ILC, terus juga lu nyari soal di web-web gratisan tuh kok. Benar-benar. Emang lu dulu pernah nyangka gak sih bisa lolos gitu? Oh, di SIMAK-nya ya? Ya di SIMAK-nya. Sebenarnya itu jujur itu nggak nyangka banget, karena kayak apa ya, kayak tiba-tiba banget sih waktu itu UI itu ya itu announce bahwa sistemnya itu sekarang dirubah. Jadi 50% skor UTBK sama 50% lagi hasil dari ujian SIMAK-nya ini gitu. Jadi lu sebenarnya sebelumnya belum tahu kalau sistemnya bakal diubah gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak setelah gua ujian SIMAK ini itu baru muncul Baru pengumuman banget ini. sistemnya diumumin sama UI-nya langsung gitu. Iya gitu. Jadi kayak alhamdulillah nih gitu, ada kemungkinan dapat. Soalnya waktu itu memang skor UTBK gue tuh udah lumayan tinggi gitu. Oh, waktu itu skor UTBK-nya masih inget gak Bang? Waktu itu alhamdulillah di 692. 592. Jadi udah modal banget nih ya. Iya. Skor UTBK-nya gede banget. Betul banget. Oh, gitu. So, ini dari Bang Dapin ya? Bang Dapin. Kan ini kan ITB SNBT nih. ITB juga nggak kalah saing dong sama univ-univ lain kan, pasti ya maksudnya univ top lah. Nah, gimana sih Bang buat nyapin pastinya ya soal-soal gimana perjalanannya, mungkin ikut bimbel, mungkin ikut bimbel ataupun baca-baca soal, mungkin minjem buku teman gitu, pernah pengalaman? Coba ceritain Bang. Oke, jadi sebenarnya sama kayak rata-rata semua orang ya. Kan kalau mempersiapkan UTBK tuh pasti dari kelas 12. Mungkin ada beberapa yang mempersiapkan dari kelas 10. Cuman kan yang dari kelas 10 biasanya buat SNBP gitu kan. Cuman kalau dari gue sendiri tuh mulai mempersiapkan tuh dari kelas 12 semester awal. Jadi tuh sebenarnya itu semester awal itu kita sendiri, termasuknya saya itu belum menemukan cara yang efektif gitu buat mempelajari soal gitu, khususnya buat SNBT kan. Karena kita tuh kayak masih mencari cara yang paling pas, paling efektif buat kita sendiri gitu. Karena kan setiap orang kan cara belajarnya berbeda-beda. Ya pasti Ya, beda-beda. Nah, terus mulai dari beli buku wangsit, terus ikut-ikutan yang lain kayak misalnya ikut bimbel di luar, ataupun pada akhirnya ikut bimbel ILC, atau pakai cara apapun misalnya belajar di web. Jadi saya coba sendiri gitu semuanya. Sampai pada akhirnya tuh saya mulai ngerasa efektif kalau belajar itu ketika dimulai dari kelas 12 semester 2. Dimana kalau dari saya sendiri itu mempersiapkan itu lebih efektif dengan cara latihan soal langsung dari TO gitu. Ya. Jadi ketika ngerjain TO, selesai TO tuh saya langsung mengevaluasi dari apa yang udah gue kerjain gitu. Oh iya. Jadi kayak kesalahannya misalnya gue kurang masih di bab ini. Jadi bab ini tuh gue highlight, tapi ketika gue buat belajar mengevaluasi yang lain itu, gue tidak melupakan pelajaran atau submateri yang sebelumnya gue udah bener gitu. Oh iya. Gue pelajarin, cuman gue lebih meng-highlight yang apa yang gue salah di soal-soal TO sebelumnya. Jadi itu pada akhirnya nanti setiap TO yang gue lakuin sampai akhir itu, nanti itu akan semakin memperkecil kesalahan yang gue lakuin di TO-TO sebelumnya. Gitu. Jadi kalau dari gue sendiri itu caranya kurang lebih seperti itu sih, dengan TO evaluasi. Dari mulai lu beli buku wangsit, kayaknya ini buku wangsit nih, saya gue juga banyak teman lihat beli buku wangsit. Kayaknya emang buku wangsit ini emang buku paling laku sih ya buat ini. Apalagi kan kalau orang mau belajar SNBT kan rata-rata dengar dari orang lain
buku wangsit tuh bagus, buku wangsit tuh Iya. bagus gitu. Nah, temanku juga banyak nih yang udah beli buku wangsit banyak banget. Ada yang apa dari penalaran matematika, penalaran umum, apa literasi gitu. Nih bingung heran emang gak ada buku lain gitu selain wangsit gitu. Emang cuma wangsit doang atau apa gitu. Bang Fajar juga dulu pernah beli buku wangsit atau gimana? Dulu kalau gue sendiri ya jujur gue tuh bukan yang tim wangsit sebenarnya. Maksudnya bukan tim buku wangsit. Dulu tuh gue tim buku dari ruang guru. Namanya tuh kitab apa ya? Kitab UTBK namanya kalau nggak salah. Iya, kita Ya ya. itu dulu tuh gue sangat-sangat suka dengan buku itu karena memang maksudnya dia tuh simpel gitu bukunya, materinya sedikit, habis itu soalnya banyak dan dia pembahasannya jelas kayak gitu. Itu sih. Tapi kok dari Bang Dapi nih, buku wangsit tuh emang benar-benar worth it gak sih? Masa dipakai buat belajar tuh? Sebenarnya worth it apa enggak tuh balik lagi ke diri sendiri kan. Oh, Jadi ada teman gue yang emang cara efektif belajarnya tuh dia belajar dari buku gitu. Jadi dia ngerjain setiap soal gitu sampai pada akhirnya nanti dia nemuin kesamaan gitu di soal UTBK kan. Gitu. Kalau teman gue yang belajar dari buku sih katanya gitu pengalaman belajarnya. Cuman kan kalau dari gue sendiri gue ngerasa kurang efektif kan dari situ. Oh, kurang Karena efektif ya. dari awal kan materinya banyak banget kan. Jadi kalau dari awal gue materi banyak banget tuh gue pusing, gue harus belajarin yang mana gitu. Oh, Gitu. jadi pas ketemu materi banyak nih gue pusing nih gue Iya. mau mulai dari mana gitu. Betul. Bingung mulai dari mana gitu. Jadi bener ya buku wangsit ini emang banyak banget dipakai nih, nggak salah nih terbukti nih yang SMBT juga pakai buku wangsit ya. Cuman nggak buku wangsit doang ya, apa bimbel juga pakai gitu Benar. kan. Betul, Macam. Betul. Kalau dari Bang Atta nih, kan Bang Atta kan SNBP ya. Ya. Kalau saya dengar dari ini nih, jadi SMBT tuh dari kelas 10 harus udah ranking 1, ranking 1, terus sampai kelas 12 gitu. Emang bener gak sih Bang saya harus mempertahankan nilai itu penting banget buat SNBP gitu? Sebenarnya waktu gua kelas 10 tuh nggak ada niatan buat incer SNBP ya. Jadi ya Oh, udah belajar maksimal mungkin aja kelas 10 gitu. nggak ada niatan nih, nggak ada niatan banget buat ini incer SNBP. Nggak ada. Jadi ya udah belajar aja gitu. Bukan yang incar SNBP nanti buat kuliah. Bahkan waktu kelas 10 juga belum tahu mau masuk kemana gitu. Oh, kelas 10 masih polos gitu, belum tahu masuk kemana. Kalau jurusannya udah Oh, jurusannya udah informatika, dari tapi kalau misalkan di mananya itu masih belum. Terus lu jadi fokus lu tuh cuman ini ya, wah udah gua belajar gitu. Iya. Jadi lu kelas 10 belum nentuin nih, ini gua mau masuk apa kuliah jalur mana gitu. Jadi Belum. benar-benar lu gak mikir ini gua mau fokus SNBP gitu. Mm-mm. Tapi selama lu dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 tuh emang nilai lu emang bagus gitu. Kalau gua dari kelas 10 ya sampai kelas 12 tuh alhamdulillah ranking 1 terus, satu angkatan yang Ranking 1 terus. ya yang putra ya. Hmm. Kalau di putra. Terus ya kalau di tiap kelas itu gua ngusahain nggak tidur jadi selalu merhatiin gurunya. Kalau gua Oh, tuh kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu juga jarang banget tidur. Nah, ini kebetulan teman-teman saya juga sekelas mungkin tahu Oh, juga. Nah. 2 orang nih sekelas. Iya, Oh, ini satu kebetulan. kelas. Iya, kita sekelas semua. Satu kelas. Oh, kebetulan Ya. banget ya nih Tim sekelas. IPA 3 nih. IPA 3 ya. Aduh, Mm. kebetulan banget sekelas ya. Jadi abang nih usahain kalau setiap belajar tuh nggak tidur gitu. Iya, Benar. nggak pernah tidur. Heeh. Bener nggak bang nih nggak pernah tidur waktu belajar? Insya Pasti Allah. pernah sih. Sekali dua kali Iya, doang. sekali 2 kali pernah. Oh, pasti sekali lah 2 itu. kali lah ya. Diusahakan jangan gitu. Nah, Tapi jarang banget gitu. Ya emang berat sih, pasti berat kan. Apalagi kalau misalkan ada guru yang kurang asik atau gimana, tapi ya mau nggak mau kan harus perhatiin ya. ya. Biar ilmunya juga masuk, berkahnya juga masuk gitu. Terus habis itu kelas 11, itu belajar gua kurang, turun gara-gara ini kebetulan kan ada Alves ya itu. Oh iya, Alves. Nah, itu kebetulan gua jadi ini kadifnya media kreatif gitu. Nah, di situ agak keteteran gitu loh. Jadi gue sempat gak masuk lumayan lama itu, gak diganti gitu. Jadi buat ngurusin Alves. Tapi alhamdulillahnya itu pas itu pelajarannya nggak terlalu kencang. Jadinya pas selesai Alves gue bisa ngejar dan alhamdulillah masih nilainya bagus dan ya masih ranking 1 juga gitu. Terus kemudian pas kelas 12 mulai nih mikirin ini kayaknya SNBP bisa atau SNBT aja gitu. Tapi namanya juga SNBP ya kan tuh jalurnya hoki-hokian gitu lah kita nggak tahu ya. Iya sih, oke. Ini indikatornya apa? Harus pakai apa gitu biar lulus? Nggak ada penilaian yang jelasnya kan. Iya. Nah, di situ pas kelas 12 gue tetap bimbel ALC juga dari Asipa kan. Kemudian habis itu semester 2 nih karena ngelihat kayak ALC kayaknya masih belum cukup gitu ya. Terus akhirnya di semester 2 nambah bimbel dari luar gitu. Iya. Tapi online karena kan keterbatasan ya waktu itu ya nggak mungkin datang offline kan ya kita Iya, lagi di nggak sini mungkin, juga. iya. Heeh.
Terus habis itu kan ini ya libur pulang gitu ya buat fokusin ini apa masuk kampus Oh belajar iya, SNBT kan. Tapi waktu itu udah daftar SNBP. udah SMBP itu di kampus mana aja? Pilihan pertama di UB langsung di Langsung di UB ya. informatika. Pilihan keduanya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, jadi bener pilihan pertama doang dipakai. Iya, karena Satu pilihan doang. kalau nggak informatika nggak mau gitu. Oh, selain informatika benar-benar gak mau. Iya, dan kayaknya yang paling cocok buat gue tuh di UB dibanding univ lain gitu ya. Oh, kenapa? Oh, jadi lu mikirnya lu tuh, oh kayaknya kalau teknik informatika udah paling bener di UB gitu. Iya, Tapi lu sebenarnya gak pernah mikir mau di selain UB gitu? pernah dong, pasti pernah. Nah, dulu mikirnya di mana? Ini stay ITB, STEI. STEIK itu. Oh, ITB. di ITB. Heeh, Cuman akhirnya karena emang udah cari yang paling cocok UB juga, jadi alhasil UB. iya. Dan itu cuma satu pilihan doang Satu SNBP-nya. pilihan, Dari berbagai banyak pilihan bisa milih 2 jurusan gitu. Cuma milih satu. satu aja. Keren juga sih. Soalnya kan di ITB juga kan ini ya ketat banget kan ya. Iya, ketat Kemudian banget kita sih. belum ada juga alumni yang lolos ke STIK itu. Hmm. Makanya pertimbangan juga nih. Akhirnya daftarnya di UB gitu. Tapi itu masih tutup bimbel tuh sebelum ada pengumuman kan. Oh, tetap masih bimbel. Iya, pas yang liburan itu juga kan offline ya bimbelnya tuh. Oh, jadi pas udah ngajuin ini apa berkas-berkas buat SNBP, Mm-mm. pas nunggu hasil masih bimbel. Iya, masih. Oh, masih Masih bimbel. bimbel sambil bimbel itu. Kan kemarin SNBP juga naruh ini ya 3 sertifikat itu. Ya, Yang itu pertama, sertifikatnya apa aja? yang pertama tuh tahfiz. Oh, Alhamdulillah tahfiz. kemarin tuh selesai ziyadah 30. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu gue pernah ikut lomba di UI bisnis gitu. Bisnis Bisnis plan. plan, bisnis Oh, plan. bisnis plan di Heeh. UI ya. Itu cuma sampai semifinal sih, cuma ya udahlah nggak apa-apa daripada nggak ada lagi kan. Iya. Satu lagi itu yang ini yang Alves karena Kadif ya. Awalnya tuh mau BEM kan, tapi kok kayaknya Alves lebih tinggi kan jabatannya gitu. Kadif dibanding yang BEM anggota. Akhirnya pilihnya Alves. Terus bimbel dan akhirnya tanggal 26 Maret itu pengumuman SNBP. Terus alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Ya, tapi sebelum itu tegang banget kan sebelum pengumuman apalagi Tegang banget oh sebelumnya. iya pasti itu berapa jam sebelumnya itu doa mulu gitu. Jalur langit juga kan nggak boleh kendor kan. Oh, amalan yang lu terapin apa sebelum pengumuman? Amalan yang terapin mungkin tahajud atau apa? Kalau amalan tahajud gitu nggak ada sih paling setiap mau belajar ada doa khususnya gitu lah. Oh, Dari ustadz ada gitu. gitu. Oh, gitu. Keren nih. Satu pilihan doang SNBP. Itu hoki banget sih bisa dibilang ya. Iya. Satu pilihan loh. Dari bisa milih 2, tapi Bang Ata nih bisa cuma milih 1. Lulus lagi. Oh, itu keren banget sih. Gila. Alhamdulillah. Kalau dari Bang Dapi nih, pas waktu tes kan waktu itu SNBT tes di tempat apa online? Waktu itu tes di tempat langsung Langsung- di ITB-nya. Langsung di ITB-nya di ITB Bandung. Betul, di Hmm. Ganesha. Itu lu waktu tes kayak tegang gak sih? Pastinya tegang kan, apalagi kalau lo ngelihat langsung di tempat itu yang dites di ITB tuh kayak wah ternyata gue baru sadar saingan gue tuh ternyata sebanyak itu. Karena lu waktu datang ke ITB kan itu orang-orang pada mau tes kan. Iya. Itu tuh rame tuh bukan karena mahasiswanya tapi rame karena pada mau tesnya itu. Dan lu di situ mulai sadar ternyata saingan gue tuh sebanyak ini. Dan di situ mulai agak ragu kan. Maksudnya gue sanggup nggak? Tapi akhirnya kan secara ini apa namanya mulai apa zikir apa gitu akhirnya tenangin diri terus bisa. Tapi emang waktu ke ITB itu emang seramai yang lu pikirin sebelumnya itu atau gimana? Karena kan gini ya, gue tuh kan di pondok terus gitu. Jadi gue nggak ada paling yang gue bayangin saingan tuh nggak bakal sebanyak itu. Karena gue tuh belum melihat langsung seberapa banyak gitu. Pas lu ke orangnya. tempat ternyata emang banyak banget gitu Ya saingan. banyak banget. Apalagi tuh orang yang tes di ITB itu emang rata-rata tuh pengen daftar di ITB gitu. Dan di situ gue jadi semakin sadar, saingan gue mau masuk ITB sebanyak ini juga gitu. Lu pas lu ketemu pas udah di ruangan tes, lu pasti ini kan ngeliat ruangan sekeliling lu, lihat orang-orang yang ikut tes bareng lu itu makin tegang gak sih? Saya makin tegang sih kalau kata gue mah. Awalnya gue tegang, cuman gue nggak tegang gara-gara kejadian lucu. Kenapa tuh? Jadi gue tuh pakai kemejanya sama kayak punya orang lain. Iya. Kebetulan ya. Kebetulan. Jadi yang awalnya gue tegang, pas gue ngeliat samaan, malah gue jadi ini malu.
akhirnya malah kayak ngetawain gitu, jadi kayak cair gitu suasananya. Oh, Suasana abis itu langsung cair gitu. langsung cair, jadi Cuma kayak gara kemeja sama doang gitu. iya padahal gara-gara hal kecil gitu. Jadi mungkin kalau saran dari gua tuh kalau lu gugup kayak apa ya? Hal kecil pun bisa merubah suasana hati lu gitu. Oh iya. Ini dari yang awalnya kemeja sama lu tegang banget gitu Iya. kan. Pas udah ngeliat orang yang kemeja sama lu langsung cair gitu. Iya, Berarti waktu pas ngerjain soal tuh lu benar-benar kayak gua pengennya bisa gitu. bisa. Karena di situ kan lu udah rasa gugupnya udah mulai berkurang kan. Jadi Iya. kayak lu semakin memantapkan diri aja buat ngerjain soal. Dan yang paling penting tuh sebenarnya pas ngerjain soal tuh time management sih. Soalnya kan ketika begitu lu lihat soal tuh lu harus bisa ngelihat potensi soal yang emang dikerjainnya lama sama sebentar. Karena sekali lagi UTBK tuh kan ini ya apa kayak waktunya tuh di-press banget kan. Iya, diperes banget. Waktunya di-press banget. Jadi kayak di situ time management lu tuh emang berguna banget gitu. Gitu sih. Terus pas lu udah tes nih, tes udah kelar. Terus ada beberapa hari tuh waktu Mhm. itu sebelum pengumuman. Lu tegang lagi gak sih pas nunggu waktu pengumuman nih, gue lulus atau enggak gitu. Tegang, tapi di situ gue coba cari ini aja apa namanya hiburan buat diri sendiri. Oh. Tapi di situ juga gue mulai cari backup plan gue, misalnya daftar di swasta atau gimana. Oh, jadi lu pas nunggu SNBT terus lu ini langsung nyari-nyari kampus swasta gitu. Betul, gue langsung nyari info-info kampus swasta karena kan kita nggak ada yang tahu ya kita bakal Iya. diterima atau enggak. Jadi gue menyiapkan backup plan yang mungkin nanti pada akhirnya kalau gue nggak keterima kan gue bisa pakai backup plan itu gue. Waktu itu lu nyari swastanya kemana? Kalau waktu itu gue nyari ininya di internet aja sih. Terus kan gue kan ini ya kebatas di Bandung ya. Jadi kayak gue nyari kampus-kampus swastanya yang di Bandung aja. Oh, kayak Telkom ya, mungkin Telkom. Telkom, terus ITENAS dan Tenas. teman-temannya. Gitu. Lu selain pilihannya ke ITB, SNBT kan bisa milih banyak tuh. Iya. Sehingga bisa beli 4, 1 sarjana, 2 D4 sama 1 D3 ya. Nah, waktu itu lu ada pilihan gak selain ke ITB? Gue pilihan pertama sama duanya ITB. ITB sama ITB. jurusan. Apa Eh, beda? Ini apa namanya? Enggak, harus beda. Oh iya, harus beda ya. Iya harus beda fakultas yang pengen dimasukin kan. Lu pilihan pertama tuh tadi apa? Kalau gue pilihan pertamanya ini Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Teknik Mesin dan Dirgantara. Yang pilihan keduanya? Yang keduanya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Oh, yang lulus yang pilihan kedua. Ya, gue alhamdulillah lulus di pilihan kedua. Waktu itu lu lihat skor UTBK lu gimana pas sudah pengumuman gitu? Seneng gak sih? Sebenarnya senangnya tuh gara-gara keterima lulus kan, karena yang pertama kali lu lihat itu kan bukan skor kan, Tapi keterangan lulus. keterangan Iya, lulus ya, apa. keterangan lulus. Jadi yang pasti kalau lu udah keterima lolos tuh kayak skor UTBK tuh kayak ya udahlah gitu. Oh ya udah bodo amat lah ya. Ya udah, Yang penting udah lulus itu. Gitu sih. Tapi lu seneng gak sih buat masuk ke fakultas yang lu kan pilihan pertama tuh ini ya Teknik Mesin dari Dirgantara ya. Lu kayak gua gak masuk ke pilihan pertama tapi pilihan kedua oke lah itu. Tapi emang jurusan yang lu udah pilih tuh emang udah ditentuin mateng gitu dari sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi sebenarnya tuh dari gue sendiri tuh kemauannya emang pengen masuk tambang kan. Dan emang fakultas yang mendukung kemauan gue itu tuh FITB. Sementara tuh FTMD tuh gue pilih karena itu tuh saran dari bapak gue. Bapak gue kan Fakultas Teknik Industri. Terus bapak gue tuh nyaranin buat pilihan pertamanya mending FTMD aja karena dari skor juga yang diterima tuh yang lebih gede FTMD kan. Sementara pilihan keduanya itu baru sesuai minat dan kemauan gua FITB. Oh jadi pilihan pertama tuh emang dipilih sama ayah gitu? Iya disaranin. Pilihan keduanya emang kemauan sendiri. Gitu. Oh, kalau dari Bang Faza nih kan Bang Faza udah ngelewatin semua nih. Tadi tuh ngomongin ada SNBP, SNBT, terus SIMAK. Nah yang lu cuma SIMAK gitu. Coba Bang ceritain kan Bang Faza juga kalau seingat saya dulu tuh nilainya bagus-bagus kan, terus juga masuk eligible kan. Nah itu waktu lu pemilihan eligible gimana Bang waktu SNBP? Oke ya, jadi kalau pas waktu SNBP itu sebenarnya bisa dibilang gue tuh orangnya cukup apa ya, mungkin terlalu optimis kali ya. Jadi kayak terlalu kepedean, bahkan kalau itu kayak gue tuh cuma make satu di antara 2 opsi yang bisa dipilih, yaitu cuma Universitas Indonesia jurusan Teknik Industri, dan itu memang waktu itu gue kayak udahlah pasti bisa kok insyaallah gitu. Soalnya ini kayak dari yang pendukungnya nih, maksudnya kayak sertifikatnya tuh udah harusnya lumayan bagus lah gitu kan. Jadi dia tuh udah pede gitu nih. Iya benar. Yang dari yang gua udah serahin ke
formulirnya udah gua pede lulus lah gitu. Bener banget. Terus juga kayak dari nilai rata-rata yang udah cukup tinggi di sekitar 90, sekian. Nah, itu kan kayak gue tuh udah pede banget lah gitu. Terus Iya. kayak ya udah qadarullah pas tanggal tadi 26 Maret ya kalau nggak salah. Iya, Ya 26 26 Maret. Maret itu pengumuman dan kayak di situ itu merah gitu dan gue kayak langsung merah. wah ternyata emang nggak boleh ya terlalu pede tuh nggak boleh gitu pokoknya dari situlah gue menyimpulkan bahwa sesuatu yang berlebihan bahkan kayak kepedean gitu itu tuh nggak boleh gitu maksudnya kayak itu tuh ada batasannya lah kayak gitu. Iya. Mm-mm. Terus pas udah pindah ke SNBP nih, terus lu pasti langsung ini kan siap-siap buat SNBT itu. Itu Benar, persiapannya gimana tuh Bang? Oke, jadi itu kan ada selang beberapa bulan ya, bukan beberapa bulan, 1 bulan lah kurang lebih lah, kurang lebih 1 bulan. Nah, itu pas waktu itu gue langsung benar-benar jor-joran lah gitu istilahnya, kayak ngerjain soal kayak sehari tuh diusahakan minimal kayak 100 soal, benar-benar 100 soal, tapi itu campur, itu kan ada banyak tuh kayak PU, Iya, terus PU. PK, habis itu ada apa namanya LBI dan segala Iya. macamnya, itu kayak pokoknya sehari itu diusahakan benar-benar minimal tuh 100 soal gitu. Dan itu diusahakan benar-benar konsisten selama 30 hari sampai hari H gue UTBK. Dan waktu itu gue dapet UTBK tuh di jadwalnya tuh hari ke-6 kalau nggak salah. Oh, Hari ke-6. jadi apa di timeline UTBK-nya panjang tuh ada yang hari pertama, hari kedua, hari itu. Berarti lu tes UTBK-nya di ini dong, langsung di UI-nya. Iya, gue alhamdulillah waktu itu milih opsi tempat UTBK tuh langsung di UI. Oh, Iya. emang sebelum bisa milih Bang, bisa online atau nggak bisa di tempat mana emang bisa milih gitu. Jadi nih kalau yang sistem UTBK itu sebenarnya dijalankan secara online. Cuma kayak kita ngerjainnya tuh offline gitu loh. Kayak Oh iya ngerti. apa ya maksudnya tempatnya gitu loh. Kita disediakan tempatnya dan kita berhak untuk bisa memilih tempatnya tuh mau di mana kayak gitu. Oh jadi tapi lu milihnya langsung di UI. Langsung di UI, ya. Nah, lu pas kan kalau tadi dengar Bang Dapin ceritanya kan pas ketemu di ITB nih, wah gila banyak banget saingan gua gitu. Lu juga sama nggak pemikiran lu gitu tadi? Kalau gue jujur kurang lebih sama kayak Davin. Cuma waktu itu emang yang apa ya istilahnya yang bikin gue tuh nggak terlalu tegang banget itu adalah waktu gue benar-benar mencoba untuk bisa menenangkan diri ya. Karena kayak gue di otak gue tuh cuma kayak udah lu tuh udah sejauh ini, lu tuh udah benar-benar apa ya kayak effort banget sampai hampir setiap hari ngerjain minimal 100 soal, abis itu juga kayak sering tidur malam, abis itu ibadah juga dikencengin gitu kan. Jadi kayak apa sih yang istilahnya apa sih yang ngehalangin lu buat bisa lolos gitu loh di UI Teknik Industri gitu kan. Itu gue selalu meyakinkan itu dalam diri gue ketika mau ngerjain si UTBK ini gitu dan emang alhamdulillah waktu itu pas ngerjain UTBK-nya bisa dibilang cukup lancar kayak gitu sih. Lancar. Terus pas nunggu pengumumannya tuh jadi lu pas SMPT ini gue udah ngerjain, wah gue optimis lah udah pasti bakal lolos gitu. Lu mikir gitu juga sama? Pas yang UTBK ini ya dan yang tadi gue bilang itu yang pas SNBP kejadian itu terulang lagi. Maksudnya kayak sifat terlalu PD-nya itu tuh muncul lagi dan ternyata kayak pas buka pengumuman UTBK-nya qadarullah nggak keterima lagi. Oh, nggak keterima. Terus lu kayak ngebat banget ya mau iya. Iya, benar banget. Itu kayak benar-benar gue tuh kan UTBK kan pakai 3 pilihan ya. Iya. Pertama tuh Universitas Indonesia jurusan Teknik Industri, yang kedua Universitas Indonesia juga jurusan statistika. Yang ketiga itu Universitas Indonesia juga tapi vokasi jurusan bisnis kreatif waktu itu. Oh, jadi lu 3 pilihan UTBK lu UI semua. Iya, UI semua. Oh, UI semua. Dan tiga-tiganya gak ada yang lulus. Ya, tiga-tiganya qadarullah tuh gak ada yang lulus. Sorry, bukan bisnis kreatif. Oh, enggak, gue cuma pakai 2 doang. Oh, cuma pakai 2 doang. Berarti tadi Teknik Industri, UI sama statistika. Statistika. UI juga. Dua-duanya juga gak lulus. Ya, itu qadarullah gak lulus. Benar. Nah terus lu langsung ini kan berarti lu langsung gercep nih karena gue udahlah mau UI aja. Jadi lu langsung gercep pindah ke SIMAK UI gitu. Sebenarnya pada waktu itu belum benar-benar kepikiran banget mau SIMAK UI karena waktu itu gue kayak pas setelah buka pengumumannya nih kan, waduh nggak lolos UI nih gitu. Kayak gue tuh udah berpikir, aduh udahlah say goodbye to UI kan gitu. Waktu gue kayak udah malas tuh mau ikut SIMAK, aduh SIMAK kayak susah banget gitu kan. Akhirnya gue coba dulu nih di kampus-kampus lain kayak waktu itu nyoba di Pajajaran. Waktu itu alhamdulillah dapet tuh lewat jalur TAFIS di jurusan itu kalau nggak salah teknologi industri pertanian waktu itu. Terus juga tapi itu kayak di hold dulu gitu loh, di keep dulu lah gitu kan. Di keep dulu. Habis itu juga nyoba di Undip. Cuma Undipnya waktu itu qadarullah nggak dapet karena kayak nggak lolos ke tahap berikutnya. Habis itu gue juga nyoba waktu itu di
ITS. Waktu itu ITS. ITS. Oh enggak. Oh ya, ITS tuh setelah tadi tadi kan UTBK udah keluar nih. UTBK udah keluar, ya. UTBK udah keluar, skornya juga udah keluar. Nah, gue daftar di ITS waktu itu lewat jalur skor UTBK dan itu alhamdulillah dapat di teknik industrinya juga. Di ITS. ITS. Oh. Waktu itu di ITS. Abis Iya. itu sama yang terakhir kalau nggak salah di Brawijaya. Oh, di Brawijaya. Brawijaya itu Brawijaya juga sama pakai jalur skor UTBK waktu itu. Dan alhamdulillah dapat juga di teknik industrinya juga. Industri. Nah, Gitu. tapi pas udah nih lu udah dapat pilihan banyak, dapat ITS, dapat Brawijaya sama Pajajaran. Mm-mm. Tapi lu kok bisa buat balik lagi mikir, wah kayaknya gue bisa semak UI gitu. Iya, jadi karena waktu itu posisi gini, waktu itu kan Universitas Pajajaran itu tuh mereka tuh ngasih waktu tenggatnya tuh bisa bilang cukup sedikit gitu loh, cukup sebentar lah untuk menyelesaikan pembayaran sama ngisi-ngisi berkas. Dan kayak waktu itu dari orang tua juga kayak udah bilang, udahlah yang Pajajaran tinggalin aja karena memang waktu itu kurang sesuai sama minat gue di awal yaitu teknik industri. Sedangkan yang di Pajajaran itu dapatnya teknologi industri pertanian. Jadi kayak udahlah disingkirkan lah gitu Disingkirin kan. Akhirnya tersisa dua nih, ITS sama Brawijaya. Iya. Nah waktu itu pertimbangannya kenapa nggak akhirnya milih ITS waktu itu karena mereka itu bisa dibilang apa ya, bisa bilang ya cukup pintar lah gitu ya dalam tanda kutip. Maksudnya kayak mereka tuh kalau misalnya kita mau daftar ulang, kita tuh harus membayar dulu uang pangkalnya gitu, harus bayar dulu baru uang bisa pangkal. daftar ulang isi berkas gitu kan. Jadi kayak wah ini nggak bisa nih gitu kan, karena ya gue waktu itu juga masih mikir ini kira-kira gue kalau misalnya daftar SIMAK UI, kalau misalnya dapet, sayang dong nih ITS kan udah bayar lumayan mahal, tapi UI-nya dapat. Sedangkan gue emang waktu itu masih mau di UI kan. Akhirnya kayak udahlah ITS dilepas juga. ITS lepas ya. Terus setelah UB nih. Nah, UB waktu itu apa ya? Tadi kan gue lewat jalur skor UTBK. Alhamdulillah dapat kan. Nah, yang di UB ini itu bener-bener kayak udah mau hampir dibayar uang pangkal sama UKT-nya. Cuma waktu itu kan emang posisinya gue juga ini timelinenya waktu itu gue ini ya udah simak UI-nya ya kayak waktu itu lagi nunggu juga. Oh, simak UI itu udah simak UI juga. Udah simak UI, cuma waktu itu lagi nunggu juga. Lagi gitu. nunggu hasilnya. Nunggu pengumuman ya. Jadi kayak aduh ini untuk UB kayaknya di hold dulu nih pembayarannya, jangan bayar UKT sama uang pangkal dulu, siapa tahu di UI dapat kan. Udah waktu itu alhamdulillah akhirnya di tanggal 26 Juli waktu itu iya kalau nggak salah 26 Juli pengumuman SIMAK UI itu kan hasilnya udah dibuka pengumuman itu dari sore ya di sekitaran abis asar lah jam 4-an lah gitu kan. Itu gue buka sengaja di malam karena ya gue harus ada ngelakuin suatu hal dulu. Nah jadi kayak yaudah akhirnya gue baru buka di malam dan alhamdulillah akhirnya dapat di UI gitu. Jadi yang UB-nya jadi yang UB-nya disingkirin gitu. Padahal itu kayak pas itu kan hari Jumat ya posisinya ya. Itu orang tua gue tuh pas pagi-paginya hari Jumat itu udah mikir nih kayak mulai nyari-nyari tiket ke Malang karena kayak kalau misalnya pas sorenya gue nggak lolos SIMAK UI, lusanya tuh rencananya mau langsung ke Malang karena kan waktu itu udah mau ngetek UB kan Brawijaya gitu. Jadi ya udah alhamdulillah itu karena memang apa namanya di UI udah lolos, yang tadinya lusa mau ke Malang besoknya langsung ke Depok cari kosan gitu. Iya. Jadi yang awalnya mau nyari tiket buat ke Malang tiba-tiba udah keterima di UI langsung cari kosan di Depok. Cari kosan di Depok besoknya gitu. Padahal kalau di UB bisa seangkatan sama Bang Atta. Iya benar-benar. Katanya angkatan Mufiero di Brawijaya banyak banget ya? Banyak banget. Ada berapa kira-kira? Kurang lebih 20 lebih. 20? Kurang lebih. Mufiero doang? Sekitar 20-an. Itu baru Mufiero aja. Baru Mufiero. Kalau misalkan campur sama yang Putri ya itu bisa 30-an. Bisa 30-an. Iya. Itu Brawijaya. Brawijaya. Belum termasuk ini kakak kelas juga kan, banyak juga tuh. Oh, kakak kelas juga banyak kan di Brawijaya. Nah, ini nih udah ceritanya nih cuma dari yang gimana SNBP dengan yang cuman adalah gue belajar aja, terus yang SNBT juga gue harus belajar baca lagi soal gitu buat wangsit lah, UTBK segala macam. Terus juga nih Bang Fajar udah nyobain semua SNBP, SNBT, bahkan udah nyoba jalur tahfiz tentunya di mana tadi jalur tahfiz? Pajajaran ya, Pajajaran. Terus juga di TS, di Brawijaya juga. Hasil yang diterima yang masuk yang mengambilnya yang UI gitu ya, SIMAK UI. Nah, ini kan kita udah bahas nih gimana perjalanannya masuk pas tes itu kan tegang, hasil wah ini gue lulus alhamdulillah gitu. Nah, gue mau lu nyeritain gimana pas hari pertama lu di kampus nih dari Bang Fajar dulu deh, dari Bang Fajar nih kan UI ini beda nih. Nah, waktu
pas pertama kali di kampus gimana tuh Bang? Oke, jadi sebenarnya hari pertama gua di kampus itu kan waktu masih masa ospek ya. Kalau di UI itu namanya OKK namanya, OKK OKK. UI. Nah, ya itu kan istilahnya kayak nama ospeknya dari UI gitu kan. Nah, waktu itu emang kebetulan di perumahan gua dan itu kebetulan ada teman dekat gua juga itu keterima juga di UI walaupun Oh, kita beda fakultas. Dia tuh FEB jurusan manajemen waktu itu. Jadi kayak gue tuh udah ada temen lah gitu istilahnya kayak udah ada teman walaupun baru satu lah gitu ya istilahnya baru tapi lu nyangka gak sih kalau dia bakal masuk UI gitu? kalau dia kan udah keterima di UTBK ya, jadi kayak Oh, gue udah udah sama tahu, di UTBK. ya Oh, lu jadi udah tahu dia dulu. udah keterima duluan, gue belum kayak gitu. Oh, iya. Akhirnya waktu itu ya udah, alhamdulillah waktu itu udah ada kenalan juga dan kayak waktu itu sebelum kita apa pertama kali apa maksudnya masuk kuliah itu kita yang jurusan teknik industri yang seangkatan itu udah kayak ngelakuin meet up gitu, meet up yang seangkatan. Jadi kayak Oh, iya. pas nanti masuk kuliah hari pertama itu nggak canggung-canggung banget lah gitu. At least udah Iya. kenal kayak gitu. Oh, Gitu sih bagus. paling. Tapi lu waktu ospek lancar gak sih? Gimana sih? Apa ospek di UI itu gimana? Oke. Jadi kalau Acara-acara. ditanya lancar atau enggak, alhamdulillah bisa dibilang cukup lancar. Ya apalagi waktu itu seru banget karena waktu itu mungkin teman-teman di sini yang nonton mungkin kalau tahu Pak Sudibyo itu alhamdulillah waktu gue masih diajarin apa tentang nyanyi-nyanyi kayak anthemnya UI terus juga kayak March UI segala macam itu alhamdulillah masih diajarin sama beliau dan itu memang sangat-sangat apa ya sangat-sangat gold moment lah gitu. Ini kayak momen berharga banget karena kebetulan di tahun ini beliau itu udah enggak ini lagi sebagai yang ngajarin nyanyi lagi gitu loh Oh, untuk udah maba yang tahun ini. Jadi kayak tahun udah gua ngajar kemarin tuh lagi. bener-bener terakhirnya beliau Belum terakhir. untuk ngajarin nyanyi gitu loh. Padahal kayak itu beliau tuh udah lama banget ngajarin nyanyi apa maba-maba UI gitu. Jadi kayak itu wow banget sih kayak yang tahun kemarin gitu sih. Oh, jadi beliau udah nggak ngajar nyanyi lagi Bener buat bener maba banget. tahun ini. Iya, Oh. pokoknya terakhir di tahun kemarin gitu. Mungkin tahun ini nggak tahu sih gantinya siapa gitu. Yang Mbak Dibio, heeh. Jadi ini suatu hal yang apa yang keren gitulah ya bisa diajarin beliau nyanyi gitu. Yang sampai akhirnya tahun ini beda lagi yang ngajarin nyanyinya gitu. Iya, padahal kayak udah lama banget kayak akhirnya tergantikan sama yang lain Tergantikan karena sama emang yang beliau lain. kayak memutuskan untuk pensiun gitu. Oh, coba kalau dari Bang Dapi nih, ITB kan di Bandung gitu. Lu waktu itu nyari kosan di daerah mana, Bang? Kalau gue kebetulan asli Bandung ya, jadi Lu asli jadi Bandung PP ya? gitu, jadi pulang pergi. PP. Rumah lu di mana, Bang, Bandungnya? Gue tuh di Ujung Berung. Sementara Ujung kalau Berung. maba itu kan pasti di Jatinangor kan. Hmm. Jadi ya gue PP itu sekitar 18 kali 2 36 kilo. Oh, lu kesana naik motor atau? Betul, naik motor naik gua. motor, PP gitu. Lalu waktu apa jadi maba di ITB nih kan ospeknya di sana gimana, Bang? Jujur kalau ospek di ITB tuh menyenangkan sekali ya. Menyenangkan sekali Makanya beda. kalian kalau yang pengen masuk ITB sangat recommended. Ospeknya itu dalam artian ini ospek ini ya, ospek kampus ya, bukan beda lagi sama ospek jurusan nanti sama ospek fakultas mungkin kalau ada, tergantung fakultasnya. Kalau ospek kampusnya itu sangat menyenangkan. Jadi nanti tuh lu dibagi jadi kayak keluarga-keluarga gitu. Dibagi keluarga gitu. Iya, jadi nanti ospeknya itu selama ospeknya itu lu bareng keluarga itu gitu. Jadi nanti tuh ada dari cutting yang jadi mentor. Nah, nanti tuh nge-mentorin kalian selama jadi pas masa ospeknya itu. Jadi selama ospek bareng sama orang itu aja gitu sampai akhir. Nah, di mana nanti tuh di keluarga itu tuh lu nyampur sama fakultas lain. Jadi di situ tuh itu waktu yang bagus banget buat lu tuh kenalan sama orang dari fakultas lain. Terus lu juga di situ tuh bisa nyari info-info terkait dosen ke mentor lu gitu. Jadi Kak ini nanti dosen ini enak atau enggak, dosen ini enak atau enggak gitu. Terus kalau mau nyari pengalaman, misalnya nanya pengalaman, Kak buat nanti belajar di mana gitu. Jadi bisa nanya ke mentornya gitu. Oh gitu. Jadi sangat recommended ya kalau misalnya ospek di ITB ini Betul. asik katanya asik ya. Asik sekali guys, tidak ada penyiksaan. Gak ada penyiksaan. Nggak ada Jadi benar-benar happy gitu Happy. sama ospek. Emang selama ospek tuh ada kegiatan apa sih Bang? Yang bikin lu ngerasa oh nih kayaknya ospek ITB benar-benar happy banget gitu. Gak ada nyiksa-nyiksa segala macam. Kan kalau di pikiran maba kan, wah ospek aduh nyiksa, malas banget ikut ospek gitu kan. Tapi pas lu udah ngerasain ospek ITB, kayaknya senang banget gitu. Itu emang ada acara apa sih Bang? Waktu Baik itu? banget ya, kayak misalkan nanti ada pentas seni dari dari UKM, nanti ada perkenalan dari setiap UKM, terus nanti lu tuh ada panggung gitu, nanti di akhir ospeknya itu nanti bakal ada artis gitu yang tampil Iya. di panggungnya. Oh, gitu. Terus pas nanti itu juga wah pokoknya acaranya tuh nyenengin banget lah kayak nanti ntar tur kampus lah.
Terus nanti kayak pemateriannya juga enak. Jadi pemateriannya tuh lu nanti di alam gitu sama keluarga Oh, lu. di alam sama keluarga lu Betul, gitu. keluarga Sama ospek apa gitu. apa tadi kelompok yang dibagiin gitu. Itu sama keluarga Oh, ospek gitu. kayaknya mah asiknya jadi dari ke Asik. ITB nih. Iya. Tapi ospek kampus ya, bukan ospek jurusan, beda Iya, lagi. beda-beda lagi ya. Emang beda lagi ya ospek kampus sama jurusan gitu. Beda karena nanti penyiksaannya itu baru di ospek jurusan. Oh, jadi di inilah dibikin happy. Iya. Iya, dibikin happy. Sama. Dibikin happy dulu Dibikin di. happy. Sama di Wiji juga Oh, kurang di UI juga gitu, Bang. lebih sama kayak gitu. Kalau gue bahkan bukan cuma di jurusan doang, bahkan di fakultasnya juga. Jadi kayak tingkatnya tuh UI, ospek fakultas, sama ospek jurusan. Oh, Jadi kan ada 3 tuh. Cuma kayak ya udahlah itu semua alhamdulillah bisa dijalanin kayak ya udah lancar-lancar aja dan bisa bilang cukup seru sih. di Brawijaya juga sama, Bang. Gitu. Jadi ada ospek ospek UB, ospek fakultas sama ospek jurusan gitu. Sama di UB juga. Iya sama, ospek univnya yang paling seru lah ya. Paling Terus seru. ospek yang fakultasnya baru tuh mulai tuh. Mulai baru Sama terakhir tuh bukan ospek jurusan. Kalau di UB. jurusan saya sendiri tuh ini namanya ospek departemen. Jadi satu departemen tuh terdiri dari beberapa jurusan gitu. Kalau lu waktu apa? Waktu sendiri pengalaman lu selama ospek di Brawijaya gimana sih, Bang? Kalau yang hari pertama tuh pasti jujur ya seneng banget karena kayak wah ini pertama kalinya masuk ke kuliah gitu Iya, loh. pasti excited Excited ya, dan excited excited ya. banget kan. Nah terus pas masuk ya emang seru sih karena kan banyak penampilan-penampilan juga dari UKM-UKM juga. Terus kemudian juga sama sih dibagi jadi beberapa klaster jadi mirip keluarga tadi di ITB ya. Oh, Cuma mirip. ini sebutannya klaster jadi nanti kita tuh sering ngumpul bareng. Kumpul misalkan di kafe untuk ngobrol-ngobrol jadi ya enak sih buat kenalan sama fakultas lain, jurusan lain, relasinya juga. Terus kebetulan juga bahkan dapet ini kenalan yang deket sampai sekarang. Anda kata sampai sekarang. Iya, Ada. padahal cuma itu doang ospek univ. 3 hari doang itu Cuman 3 hari. gara ospek univ Iya 3 hari. 3 hari. Itu pun duanya Hmm. online, satunya yang offline. Oh, iya. Heeh, itu dapat kenalan terus deket 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 ya akhirnya jadi teman baik lah sampai sekarang. Gitu. Lu kebetulan rumah di mana, Bang? Rumah Kalau gua di Bekasi, di rumah. Bekasi. Jadi pas lu udah tahu udah lulus di Brawijaya, beres-beresin berkas langsung pergi ke Malang gitu. Waktu itu kan ini dulu ya, ambil almet dulu nih, ambil almet. Oh, Almet dulu. Belum masuk tuh, belum ospek Oh, juga. belum ospek juga. Jadi ambil Almet dulu ke Malangnya. Iya itu masih ada jeda 2 minggu gitu kalau nggak salah. Oh. 2 minggu sebelum ini ya masuk apa kuliah ini apa ospek ya. Masuk ospeknya. Nah itu bela-belain PP. Jadi ke Malang ambil almet, habis itu langsung balik lagi. Masuk balik lagi. Iya karena waktu itu kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu almet UB lama ya. Nah terus kemudian tahun lalu maksudnya kebetulan kayak cepet banget Cepet gitu. banget gitu, langsung udah Heeh. tiba-tiba disuruh. Biasanya itu baru pas semester 3-nya dikasih. Baru pas semester 3 dikasih. Iya biasanya. Oh, Tapi pas tahun gua langsung tuh dikasih. Jadi langsung ada gitu. heeh, emang bisa susulan juga, cuma takutnya kan nggak dapet apa gimana ya. Udahlah cari aman aja sesuai jadwal karena yang susulannya belum pasti juga kapan itu. Terus ngambil almet, terus balik. Kalau lu Sih. sendiri apa ngekosnya di Malang tuh ada masa ramean nggak apa satu kosan lu tuh ada yang UB atau enggak ada yang lain gitu? Karena gue SNBP ya, seingat gue tuh yang cowok yang SNBP, cuma gue yang keterima di UB. Jadi mau nggak mau ya, cari duluan lah ya, biar aman Oh dulu. iya. Belum ada temen juga tuh. Nah akhirnya udah milih dulu kos-kosan di daerah Sigura-gura itu. Sendiri itu karena ya belum tahu nih siapa lagi nanti yang ke UB kan. Oh iya. Masih lama juga tuh SNBT Oh, mandiri. tapi lu sebelum belum tahu nih siapa aja nih yang ke UB gitu? Belum. Belum. Oh, karena emang lu SNBP Paling pertama. pertama. Iya. Oh, iya. Jadinya udah cari aman dulu takutnya daripada nanti nggak kebagian. Nah itu juga ke Malang langsung itu nyari kos-kosannya. Langsung ke Malang. Langsung ke Malang. Jadi nyarinya ya muterin jalan lah. Terus nemu ini alhamdulillah bagus. Terus baru ambil deh itu. Kemudian SNBT terus mandiri. Nah itu rame banget itu ternyata ya. Angkatan gua wah Gak nyangka ya tuh. sebenarnya nyangka sih cuma kayak nggak nyangka sebanyak Gak itu. nyangka sebanyak itu. Iya pasti banyak cuma wah banyak banget ini mah udah kayak naik kelas gitu kan. Udah kayak naik kelas. Jadi kayak Heeh. lu pas ini, loh banyak banget gitu angkatan gue yang keterima di UB gitu. Iya Banyak. tapi ya seneng juga sih jadi kalau ada apa-apa gitu kan tinggal bilang teman minta tolong ini itu gitu kan lebih gampang juga. Tapi lu overall buat kuliah di Malang tuh enak gak sih menurut lu? Enak soalnya pertama biaya hidupnya murah juga itu Murah. makanan-makanan murah terus bervariasi juga kan
Malang tuh kan ini juga ya tempat wisata juga kan. Jadi kalau misalkan mau Ya. jalan-jalan tuh bisa ke Batu lah, ke daerah sekitarnya itu seru juga. Jadi sama teman-teman ramean. Jadi overall oke lah ya Oke, Malang ya. seru. Ini buat yang mau kuliah di Brawijaya nih mau atau kampus-kampus di Malang nih Seru, kata Bang seru, Atta beneran. seru banget ya. Mm-mm. Tempatnya enak tadi apa biaya hidupnya murah ya, Iya. biaya hidupnya murah terus juga banyak tempat wisata itu segala macam ya. Apakah recommended lah kalau Malang ya. Mm-mm, iya. Nah, kita nih udah ada di penghujung acara. Kita langsung ngejak ke penutupan, tapi sebelum penutupan kita ada ini nih pesan-pesan gitu dari kakak-kakak sekalian yang mau nyampe nih buat kelas 12 nih, terus saya kelas 12 ya, yang Heeh. mau tes mungkin ada yang apa SMBT, SMBP. Nah, pesan-pesannya gimana, Bang, buat kelas 12 nanti? Oh, ini dari gue dulu ya. Ya, Berarti. sok Oke. dari lu dulu, Bang. Ya, jadi mungkin ini bisa langsung disampaikan aja untuk kelas 12 yang sekarang entah yang di Asifa doang ataupun yang di luar sana gitu. Jadi kalau menurut gua persiapan untuk entah UTBK, entah SNBP ataupun ujian mandiri itu memang penting banget gitu ya. Bisa dibilang sangat-sangat penting. Cuman terkadang ketika kita sudah terlalu sibuk dalam hal itu, kita tuh lupa satu hal lain yang penting juga. Bahkan bisa dibilang lebih penting ini sih daripada persiapan Daripada tadi. persiapan yang lain. Yaitu adalah koneksi kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau menurut gua intinya segala sesuatu mau itu susah banget gitu kan atau susah biasa aja, itu yang penting harus dihadapin dengan balance gitu loh. Ini kayak Iya. segala tuh harus harus balance antara antara persiapan yang dunianya sama yang akhiratnya juga. Karena jujur sedikit tambahan terkait yang simak tadi, itu benar-benar pas sekitaran seminggu sebelum pengumuman itu tuh gue benar-benar usahain inilah ningkatin koneksi gitu loh ke Allah gitu. Jadi ya mungkin alhamdulillah waktu itu salah satu hal yang menyebabkan gue akhirnya bisa lolos di UI juga itu karena itu tadi ibadah yang ditingkatkan tadi gitu. Jadi ya itu sih paling teman-teman kayak jangan lupa selain apa namanya pelajaran-pelajaran yang udah disiapin terus juga kayak effort-effort kalian juga harus mempersiapkan dalam hal ibadahnya juga gitu karena ya lagi-lagi yang membuat takdir kan Allah kan yang menentukan. Jadi ya kita kita hanya bisa berusaha aja dan berharap yang terbaik sama Allah juga gitu sih. Ya, jadi intinya apa fokusin jangan terlalu fokus ke buat pelajaran tapi fokuskan Mm-mm. juga koneksi kita kepada yang maha kuasa gitu. Ya bener banget. Kalau dari Bang Devin sendiri ada pesan nggak Bang buat yang mau masuk ITB nih persiapannya apa gitu segala macam. Oke, jadi dalam mempersiapkan sesuatu itu waktu terbaik itu contohnya misalkan mau mempersiapkan UTBK ya. Mungkin waktu terbaik itu adalah dari 6 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua itu adalah dari sekarang. Jadi kalau kata gua eh mumpung sekarang itu ada kesempatan, lu harus memanfaatkan kesempatan itu secara maksimal sehingga nantinya itu tidak ada penyesalan di akhir gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Ya, kalau dari Bang Atta nih buat yang sekarang yang ngebut banget pengen gue nih gue pengen SMBP nih gimana gitu. Ada ini nggak Bang pesan-pesan buat yang mau SMBP terlebih yang mau di Brawijaya? Oke, jadi ya tentunya kita harus semangat belajar kan, harus niat bener-bener karena nggak gampang itu buat konsisten belajar, belajar, belajar. Jujur gue sendiri bukan yang ambis gitu, jadi bukan yang di luar kelas belajar terus enggak, tapi Hmm. manfaatin maksimal gitu pas KBM-nya. Dan satu Iya. lagi pesan terakhir itu harus hormat sama guru karena guru tuh ada berkahnya juga kan. Kalau Iya. misalkan ada misalkan guru nggak ridho nih kita masuk ke ini, susah juga pasti kan. Makanya Iya kita harus susah. cari berkah juga kan. Jadi baik-baiklah sama guru, sopan, Iya. jangan jangan cari masalah Jangan lah. cari masalah ya. Heeh. Ya karena Ya. guru juga kan sumber ilmu kita. Gimana kita mau diterima di kampus impian kalau kita nggak hormat sama Guru. sumber ilmu kita Ya. gitu. Jadi intinya apa jangan jangan ini ya, jangan apa ini lah, harus hormat sama guru ya, harus hormat Iya, sama guru, jangan pernah membangkang, menentang segala macam ataupun mengolok-olok ya, apalagi mengolok tuh nggak boleh ya. iya doa guru tuh juga salah satu yang Ya, dua juru. kuat juga kan termasuk Ya. juga ya. Yaudah, karena udah disampaikan tadi pesan-pesannya dari mulai Bang Faza yang kita tuh harus meningkatkan koneksi kita kepada Yang Maha Kuasa, terus dari yang Bang Davin yang harus nyiapin berbagai macam dari lama-lama bahkan dari sekarang direkomendasikannya, dan juga dari Bang Atta yang kita tuh harus berbuat baik sama guru, persiapan dari sekarang maksimalin
di KBM-nya untuk yang SNBP. Oke, terima kasih ya Bang buat waktunya udah Siap, nyepetin sama-sama. waktunya nih Bang Iya. Atta, Bang Dapin sama Siap. Bang Faza. Semoga kuliahnya lancar ya Bang sampai lulus Amin, gitu. amin. Terus juga IPK-nya bagus, cum Amin, laude. amin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tentunya juga terhormat juga buat kalian yang nonton. Semoga abang-abang di sini ya bisa lancar sampai lulus kuliah, bahkan nanti sampai nyari kerja ya Bang ya. Iya, Amin. amin. Oke, cukup sekian dari saya. Saya MC pamit undur diri, maksudnya MC sih, maksudnya host ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.